Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Karisma Ayu dari kelas 12 MIPA akan menjelaskan tentang negara dalam fungsi dan tujuan membangun rakyat sejahtera. Apa itu negara? Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dan memiliki tata pemerintahan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki penduduk sebagai warganya dan telah memiliki status kewarganegaraan. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur rakyatnya masing-masing. Negara dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Adapun fungsi dari negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam wilayah negara untuk mencapai kepentingan bersama. Selain untuk mengatur kehidupan yang ada di wilayahnya, negara juga berfungsi untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan ketertiban masyarakat serta menegakkan keadilan. 5 fungsi utama dari sebuah negara ialah pelaksanaan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan, serta fungsi keadilan. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan negara menurut pendapat dari beberapa ahli. Menurut Miriam Budiarjo, negara diartikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat peraturan perundang-undangan dengan penguasaan dan kekuasaan yang sah. Menurut Harold Jelaski, berpendapat bahwa negara merupakan masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa. Menurut Roger H. Soluta, berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama rakyat. Unsur-unsur negara secara de facto ada rakyat dan wilayah pemerintah. Sedangkan secara de jure ada pengakuan dari negara lain. Begitupun bentuk-bentuk negara sangat berbagai macam. Di antaranya adalah 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Negara kesatuan ialah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Yang kedua, ada negara serikat. Negara serikat ialah suatu negara yang terdiri atas negara-negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri. Tetapi, kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Negara yang bersusunan jamak terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Negara yang termasuk ke dalam golongan ini adalah USA, India, Meksiko, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, negara unitaris. Negara unitaris merupakan gabungan dari 2 negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh serta memiliki kepala negara yang sama. Contoh negara ini adalah Brunei Darussalam, Yunani, Kamboja, dan lain-lain. Bentuk selanjutnya adalah negara mandat. Merupakan negara yang sebelumnya jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia ke-1. Negara ini berada di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Beberapa contoh negara mandat ialah Kamerun dan Lebanon. Bentuk negara yang kelima ada negara dominion. Negara dominion merupakan negara yang sebelumnya jajahan Inggris. Kemudian, negara tersebut merdeka dan berdaulat serta mengakui raja atau ratu Inggris sebagai lambang persatuan. Contoh-contoh negara yang termasuk ke dalam golongan ini adalah Malaysia, Selandia Baru, dan Kanada. Bentuk negara yang terakhir adalah negara monarki. Negara monarki adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu atau kaisar sebagai kepala negaranya. Monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu dan archein yang berarti pemerintahan.
beberapa macam bentuk pemerintahan monarki, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Contoh negara yang termasuk ke dalam golongan ini adalah negara Belanda dan Inggris. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.